Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, ya, nahmadullah bi annana hatta hadzal yaum ma zilna fi imanin wa ikhlasin wa islamin wa taqwa. Fahada min ni'matillahil a'zam, ni'matul iman wal islam wat taqwa. Wa kadzalika ma zilna fi sihhatin wa afiyatin, sehat wal afiat. Wa ma zilna fi sabrin, masih dalam kondisi sabar. Wah, sabar ini ternyata diperintah lebih dahulu daripada sholat. Kalau minta pertolongan Allah, yang pertama bukan langsung sholat, lakin wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi pertama itu ternyata malah sabar. Alhamdulillah sabar berpuasa. Yang tidak sabar bisa korupsi. Kelihatannya wudhu kumur-kumur, ternyata korupsi ditelan. Huna maafi. Nggak ada itu. Korupsi. Nah, sabar ini latihan. Berlatih sabar. Ta'amun halal, makanan halal. Kok mau kita tidak makan sampai nunggu adzan? Wah, kalau adzannya jangan suara saya yang mau habis ini. Ikut ngimami berat sekali. Wah, kayaknya sudah mau habis tadi. Ya, pas 2 hari ini lagi gangguan awal kemarin mulai. Tapi masih bisa bersuara ya serak-serak. Nggak enak, enggak apa-apa ya. Aduh, maunya sih ternyata berat sekali itu. Ya, alhamdulillah masih keluar suara. Masih keluar suara, alhamdulillah. Jadi latihan puasa ini yang pertama justru sabar. Setelah niatnya ikhlas, ihtisaban, man shoma ramadhana wa apal, dan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, udah hafal. Tujuan kita mengapa kita puasa itu karena iman. Yang nggak beriman bisa pura-pura puasa ya, letoi lemes. Ternyata keluar itu nyari warung. Di sini tidak ada, alhamdulillah, warung yang setengah betis. Di sana-sana itu ada. Di sini tidak ada. Katanya sih menjagani orang yang tidak puasa, seperti orang yang haid, musafir dan sebagainya. Alasannya begitu. Ya, tapi itu memang Allah sendiri nanti yang menilai. Karena apa? Kullu amal ibni Adam, kata Rasulullah, kullu amal ibni Adam fa innahu lahu. Semuanya untuk Bani Adam itu sendiri. Tapi kalau puasa, fa innahu illa shaum, kecuali puasa. Kullu amal ibni Adam fa innahu lahu illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, itu untuk Allah. Puasa untuk Allah. Nah, niat karena Allah saja. Siapa yang mengharapkan dari selain Allah, makanya ini latihan. Sabar dulu, melaksanakan dengan penuh iman dan berharap. Nah, berharap apa dari Allah? Yang pertama kita harapkan dengan berpuasa ini adalah ghufira lahu, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang diharapkan adalah ghufira lahu, bagi orang berpuasa itu diampuni dosa. Tidak ada kebahagiaan paling membahagiakan selain diampuninya dosa. Siapa yang pernah tidak pernah berdosa, angkat kaki. Tidak mungkin. Hanya Rasulullah sendiri al-ma'sum yang tidak ada dosanya sama sekali. Karena nuqtah, titik hitam, hadzus syaiton di dalam hatinya sudah dicuci 2 kali. Sudah kita ceritakan dulu. Maksum, tidak ada lagi tempat setan masuk. Kalau kita jangan-jangan banyak setan di dalam diri kita.
Nah, kalau puasa dibelenggu setan. Nah, alhamdulillah. Kalau kok puasa kok masih kurang baik, ya memang diri kita yang begitu, gitu ya. Maka ini dibakar oleh puasa ini supaya dosa-dosa kita diampuni. Tapi ingat, itu dosa kepada Allah. Dosa kepada Bani Adam, kepada yang namanya al-huquq al-adami, hukukul adami. Al-huquq al-adami, hak-hak manusia. Nah, ini. Maka memang ya orang Indonesia akhirnya membuat momen apa? Momen hari raya saling meminta maaf. Ada benernya, ada kurangnya. Apa benernya? Ya daripada nggak pernah minta maaf, gengsi mau minta maaf, padahal tahu kalau berbuat salah. Oh, sudah saling tidak apa namanya, sapa-sapaan, ketemu aja, ketemu enggak sapaan, ketemu merengut. Nah, mumpung hari raya, lah kalau sebelum hari raya meninggal berarti nggak minta maaf. Nah, maka Ramadan ini momen kita untuk saling memaafkan. Saya juga meminta maaf, pasti saya punya banyak salah. Dimaafkan ya. Alhamdulillah, andaikan saya tiba-tiba geblak meninggal, saya sudah dimaafkan. Kan gitu. Wah, sudah saya share di medsos, saya minta maaf kepada siapapun. Sekarang enak ya, minta maaf lewat medsos. Masya Allah. Alhamdulillah, saya mengalami zaman super hebat. Ini baru mukadimah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tak singkat aja. Nanti ada kuis bentar. Kuis, tapi saya kok lupa enggak bawa hadiah. Tadi siang di kelas agama sudah saya kasih kuis, maka diam aja yang sudah tahu jawabannya. Nahnu arafna al-jawwal, smartphone. Wah, saya nggak bawa lagi. Smartphone itu canggih bukan? Bayangkan, klik di sini, di Eropa sana ngangkat video call, kelihatan orangnya ngobrol. Dalam hitungan detik nyambung. Canggih bukan? Menembus berapa benua, keliling dunia bisa. Klik, seluruh dunia bisa terlihat. Saya tanya, apa ada yang lebih canggih dari teknologi internet atau jaringan internet? Angkat tangan, selain anak putri yang tadi sudah saya beri. Sudah bisa jawab. Ayo angkat tangan. Saya doakan mudah-mudahan diampuni semua dosanya, dosa bapak ibunya, calon istrinya, anak keturunannya semuanya. Kita aminkan, amin. Angkat tangan yang putra dulu. Loh, kok bingung? Masa enggak tahu? Yang lebih canggih daripada jaringan internet yang langsung klik seluruh dunia. Apa coba? Ada angkat tangan tadi itu. Oh ya, ada yang jawab depan saya. Alhamdulillah, katanya doa. Oh, Masya Allah. Doa itu sampai mana nembusnya? Doa nembus. Sahih, al-jawab. Di antaranya doa. Doa itu tidak hanya antar benua, antar antariksa. Langit ketujuh tembus. Loh, doa itu. Makanya manfaatkan mumpung masih bisa berdoa. Yaitu doa, kenapa? Nembus dan tanpa alat yang kata kalian canggih, smartphone atau smart yang lain. Ternyata ada yang lebih canggih, teknologi. Kita berbicara di sini, berdoa di sini, suara kita nyampe di tanpa sambungan kabel, tanpa sambungan jaringan internet. Berarti canggih teknologi Allah ya daripada manusia. Allah kok dikalahkan, Allah kok dibanding-bandingke. Ya kan? Ternyata jangan sok merasa hebat manusia. Alam kubur pakai HP nyambung enggak? Enggak nyambung. Orang mati dibawa HP, suruh ngebel, ya enggak bisa. Dikirimi pesan, ya enggak dengar. Tapi kalau kalian habis sholat langsung berdoa, apalagi ini Ramadan, ayo malam-malam ini, setiap kali Ramadan malamnya perbanyak meminta
ampunan. Di antara doanya yang biasa kita baca apa? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah orang atau orang zat yang maha memberi maaf. Ini Allah dulu ya, nanti manusia harus minta maaf pada manusia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Nah, Allah itu suka memberi maaf. Enggak kayak kita, pelit, salah dikit aja enggak maaf-maafkan. Ya, pelit sekali manusia itu, bakhil. Kalau Allah itu rahim, karim. Wah, apapun diberi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, terus fa'fu'an. Nah, semuanya. Kalau ni buat diri sendiri, ya dibaca dua-duanya untuk diri sendiri dulu, baru yang nah, berkali-kali baca. Tambahi lagi apa? Tambahi lagi apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata. Terus Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min, harus hafal ini, wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar atau wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ini ridho Allah itu paling penting. Nah, di antara ridho Allah paling cepat, kalau kalian masih punya orang tua, cari ridho orang tua. Pokoknya orang tua biar ridho bagaimana caranya. Pinter-pinter mencari ridho orang tua, maka Allah langsung ridho Allah fi ridhol walidain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta wal jannata wa na'udzubika, dan kami memohon pertolongan, perlindungan, wa na'udzubika min sakhatika, dari murkamu. Wah, kalau Allah murka jangan tanya. Allah kalau murka jangan tanya, maka jangan sampai Allah itu murka. Wah, Allah murka, nyuruh Jibril goyangkan gunung, sebel lautan, langsung tsunami. Diinjak sedikit buminya langsung gempa bumi, masya Allah. Bagiannya Jibril itu. Ya. Wa minan nar, min sakhotika wa minan nar. Pernah tahu neraka? Enggak ada. Enggak ada, tapi jangan bayangkan. Neraka berkali-kali kita sampaikan, sehari saja bisa puluhan ribu, bahkan ada di surat Al-Ma'arij. Di harinya akhirat itu berapa? Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Sehari hitungan kita sama dengan 50.000 tahun. Maka kalau ditanya, kamu pernah hidup di dunia? Baca surat An-Nazi'at yang terakhir. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan. Ternyata di dunia katanya 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun sudah nggak bisa jalan. Udah lama perasaan di dunia. Ternyata sebagaimana seperti waktu duha saja. Waktu duha mulai jam 6 lah, anggap 6, 6:30, 7 sampai jam 10-an. 3 jaman kira-kira atau 4 jam. Perasaan di dunia baru beberapa jam, sepagi saja. Nah, bandingannya. Nah, tayyib. Itu ya, yang doa yang ketiga. Tadi pertama, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Ini Bapak Ibu kita belum kita sebut. Dan doa itu salurannya seperti saluran lebih canggih lagi. Satelitnya loh, nggak rusak-rusak, nggak ada lemot, orang nggak ada. Seluruh dunia berdoa, saluran tetap kenceng, full, nggak lemot, utek, nggak nyampe-nyampe. Yang lemot itu nanti ada beberapa sebab doa atau dosanya si yang berdoa. Yang berdoanya itu di dalam hadis Al-Arba'in Nawawiyah disebutkan, berdoa ya Rabbi mengangkat tangannya, tapi apa? Makaluhu akluhu atau makaluhu haramun, masrobuhu haramun, libasuhu haramun, ghudhiya bil haram. Diberi makan oleh orang tuanya, ternyata orang tuanya hasil korupsi. Aduh, naudzubillah. Doanya lemot. Yang membuat lemot itu kesalahan kitanya, naudzubillah, manusianya. Salurannya kenceng, des. Doanya apa? Allahumma
a'tiq riqabana. Ya Allah, bebaskanlah, merdekakanlah kondisi kita, diri kita. Wa riqaba abaina, dan kondisi atau jiwa bapak. Artinya bapak, mbah, buyut, canggah, udek-udek, gantung siwur. Terus ke atas, doakan. Jarang ya tahu ya. A'tiq riqabana wa riqaba abaina. Plus wa ummahatina. Ya walaupun belum punya istri ya, wa azwajina, nanti biar diberi istri sudah sambil doa sekarang. Wa azwajina, dan kalau laki-laki azwaj itu istri, kalau perempuan azwaj itu suami. Zaujun itu bisa mudzakkar, bisa muannas, tapi kalau zaujatun khusus muannas. Bedanya itu. Zaujun itu mudzakkar boleh, muannas boleh. Zaujatun muannas faqat. Ditambah lagi wa dzurriyyatina, dan anak turun kami. Anak turun itu ya anakmu atau anaknya kamu, anakmu. Dan anaknya anakmu, anaknya anakmu, anak-anak-anakmu, itu namanya zurriyah, keturunan. Kita doakan sejak sekarang, insya Allah akan dilahirkan atau dilahirkan untuk kalian, untuk kita ini keturunan-keturunan salihun, amin, salihat, yang nanti mendoakan kitanya mati, anak turun kita sudah 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta orang, semuanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Diniati wali walidayya itu naik semuanya, semua bapaknya bapak terus. Kalau doa itu jangan hanya bapak ibu tok berhenti, kakeknya ikutkan niatnya itu. Rabbighfirli wali walidayya. Keduanya itu punya orang tua punya orang punya biar dapat semuanya. Nah, doakan, karena doa itu hakikatnya 2 keuntungan. Pertama, justru untuk kita sendiri. Yang kedua baru untuk yang kita doakan. Ya, karena Allah memerintahkan ud'uni. Itu perintah, berarti berdoa itu perintah Allah dan bernilai ibadah yang punya keuntungan bagi kita dan bagi yang kita doakan. Ya, jadi ternyata kita punya senjata, yaitu berupa doa atau zikir. Nah, boleh, pokoknya ada yang kita andalkan. Kita jangan mengandalkan hanya kemampuan fisik, kemampuan akal dan okol ya saja, tapi sebenarnya kita andalkan kekuatan Allah, rahmat Allah, karunia Allah, wala fadla illallah. Tidak ada keutamaan, itu sebenarnya pemberian Allah. Ya, maka berdoa supaya kalau dapat keutamaan, kelebihan, itu kelebihan yang bermanfaat li dunyana wa ukhrana. Jangan kelebihan yang malah menjerumuskan. Bisa saja lebih pinter malah jadi sombong, lebih kaya apalagi, lebih berkuasa. Wah, tambah luar biasa. Karena apa? Mungkin kurang dekatnya hubungan dengan Allah. Nanti kalau hubungan dengan Allah dekat, insya Allah semuanya dipermudah. Nah, jangan khawatir dengan kehidupan dunia, sudah ditata oleh Allah. Insya Allah masing-masing sudah ada nasnya, mau jadi apa, sudah ada. Tetapi kita tidak tahu, kita hanya disuruh berupaya. Makanya belajar saja, insya Allah akan ada pada saatnya. Mau jadi apa, kita serahkan kepada Allah, tapi dengan usaha kita, insya Allah. هذا ما أستطيع أن ألقيها لكم عسى أن ينفعني هذا وإياكم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.